Kami akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul Pemanfaatan Lahan Sempit Melalui Budidaya Sayuran di Dukuh Tangkilan, Sleman. Sebelumnya perkenalkan, kami Inaka Ageng Rineksane dan Indira Prabasari dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendahuluan. Jadi Dasawisma Alamanda 1 dan 2 ini berada di Dukuh Tangkilan, beranggotakan 50 orang, dan dari 50 orang tersebut 50%-nya merupakan ibu rumah tangga, 40% pegawai, dan 10% wirausaha. Kemudian 75% dari seluruh anggota Dasawisma berpendidikan S1. Nah, lingkungan Dasawisma Alamanda ini halamannya sempit, kemudian kurang penghijauan, ruang terbuka belum dimanfaatkan optimal, sehingga perlu dilakukan pemanfaatan lahan sempit untuk bertanam sayuran. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh Dasawisma Alamanda 1 dan 2 adalah pemahaman dan keterampilan budidaya sayuran yang masih kurang, pengetahuan inovasi budidaya sayuran yang masih kurang, serta mereka belum melakukan penanaman sayuran. Tujuan pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan adalah yang pertama, menggerakkan dan memberdayakan anggota Dasawisma agar memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan anggota Dasawisma akan budidaya sayuran. Dan ketiga, meningkatkan minat anggota Dasawisma untuk menanam sayuran yang pada akhirnya dapat menjadi bagian dari penghijauan di tingkat RT maupun dukuh. Metode pelaksanaan, ada 3 metode yang dilakukan, yaitu penyuluhan, transfer teknologi, dan praktek budidaya sayuran di lahan sempit. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Dasawisma tentang sayuran dan cara budidayanya. Penyuluhan ini dilakukan menggunakan video pengenalan dan budidaya sayuran. Mengapa menggunakan video? Karena ini pengabdian dilakukan di masa pandemi, sehingga tidak boleh ada perkumpulan ataupun kerumunan, maka penyuluhan dilakukan menggunakan video. Kemudian transfer teknologi bertujuan memberikan contoh atau demonstrasi budidaya sayuran kepada anggota Dasawisma. Dan yang terakhir adalah praktek budidaya sayuran di lahan sempit yang dilakukan oleh seluruh peserta. Halayak sasaran dari program ini adalah anggota Dasawisma Alamanda 1 dan 2. Bahan dan alat yang digunakan, video penyuluhan, WhatsApp group, kuesioner Google Form. Kemudian ball planter, polybag, keranjang plastik, media tanam, benih dan bibit sayuran, pupuk urea. Sarung tangan, dan karena masih masa pandemi, maka setiap peserta mendapatkan face shield. Pengumpulan dan analisis data diperoleh dari hasil kuesioner online. Selain itu juga pengamatan hasil praktek budidaya sayuran. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penyuluhan, pengenalan, dan budidaya sayuran di lahan sempit. Jadi sebelum dilakukan pengabdian masyarakat, maka dibuat dulu grup WhatsApp, diberi nama pelatihan bertanam sayuran. Grup WhatsApp ini beranggotakan anggota Dasawisma yang berminat untuk mengikuti pelatihan maupun praktek budidaya sayuran. Selanjutnya, setelah semua anggota Dasawisma menjadi anggota grup, kemudian dibuat kuesioner online dengan Google Form, di mana kuesioner ini untuk mendeteksi pemahaman dari anggota Dasawisma terhadap pengenalan sayuran, kemudian metode penanaman, persemaian, serta pemeliharaan sayuran. Nah, setelah mereka mengisi kuesioner online, baru video penyuluhan bertanam sayuran dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut. Nah, respon yang diperoleh setelah para anggota Dasawisma melihat video penyuluhan yaitu mereka merasa mendapatkan ilmu baru, mereka mengetahui penyebab tanamannya mengapa tumbuh tidak subur, mereka juga mendapatkan pengetahuan baru tentang jenis sayuran dan cara budidaya sayuran. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh Wafiah pada tahun 2015, bahwa pemberdayaan melalui penyuluhan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diberikan. Berikutnya pelatihan dan praktek budidaya sayuran. Jadi setelah peserta
lihat video penyuluhan, maka pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 dilakukan praktek budidaya sayuran. Sebelumnya, setiap anggota mendapatkan paket bertanam sayuran, yaitu wall planter, benih, kemudian media tanam, pupuk, dan lainnya. Selanjutnya dilakukan penjelasan bagaimana bertanam sayuran dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, setelah itu semua peserta melakukan praktek menanam sayuran pada wall planter, di mana wall planter ini dipasang di depan rumah atau di pagar rumah masing-masing. Dari hasil pelatihan dan praktek budidaya sayuran, respon yang diberikan oleh anggota Dasawisma, mereka sangat antusias mengikuti praktek budidaya sayuran. Kemudian dari hasil analisis kuesioner online diperoleh bahwa terdapat peningkatan pemahaman budidaya sayuran di lahan sempit dari 84,4% menjadi 98,3% setelah dilakukan penyuluhan, pelatihan, dan praktek budidaya sayuran. Kemudian pemahaman tersebut adalah terhadap materi persemaian, jenis sayuran, cara tanam sayuran, media tanam sayuran, serta pemeliharaan. Kegiatan berikutnya adalah pendampingan dan monitoring evaluasi. Pendampingan ini bertujuan memberikan pemecahan masalah pada sayuran yang ditanam maupun teknik atau metode penanaman serta pemeliharaan. Pendampingan dilakukan melalui media WhatsApp group, ya karena masih situasi pandemi sehingga dihindari kerumunan atau berkumpulnya banyak orang. Nah, melalui media ini peserta aktif bertanya mengenai perkembangan tanaman. Sebagaimana pada gambar, ada satu peserta yang menanyakan mengapa tanaman tomatnya mengalami keriting daunnya. Kemudian kita lakukan tanya jawab dan diskusi. Berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini dilakukan 1 bulan setelah praktek penanaman, bertujuan melihat perkembangan tanaman sayuran dan menyelesaikan permasalahan jika ada. Hasil dari monitoring ternyata tanaman yang ditanam di sebelah utara jalan, jadi rumah-rumah yang berada di utara jalan, semuanya mengalami pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan tanaman dari rumah-rumah yang berada di sebelah selatan jalan. Hal ini karena rumah yang berada di utara jalan itu mendapatkan sinar matahari hanya pada siang jam 12 sampai sore kira-kira jam 3. Sementara pada bagian selatan, rumah yang berada di bagian selatan mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sekitar jam 2, sehingga tanaman bisa memiliki kesempatan untuk melakukan fotosintesis yang lebih banyak dibandingkan pada tanaman yang berada di sebelah utara. Oleh karena itu, pertumbuhan tanaman pada rumah-rumah yang berada di sebelah selatan jalan lebih cepat dibandingkan di utara jalan. Nah, hasil dari MONEF yaitu bisa dilihat pada gambar bahwa ibu-ibu kreatif memanfaatkan wadah bekas untuk persemian maupun penanaman sayuran. Dan 30% dari total ibu-ibu Dasawisma yang memanfaatkan barang bekas untuk penanaman sayuran. Jadi mereka ternyata setelah mendapatkan penyuluhan, kemudian praktek penanaman, dan tanya jawab serta diskusi maupun pendampingan, mereka terinspirasi dan mengeluarkan kreativitasnya, apalagi di masa pandemi, hingga mencoba menggunakan berbagai media untuk melakukan penanaman sayuran. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini, pengabdian masyarakat telah meningkatkan pemahaman dan praktek budidaya sayuran di lahan sempit bagi anggota Dasawisma Alamanda dari 84,4% menjadi 98,3%. Sebanyak 30% dari total peserta telah berkreasi melakukan penanaman sayuran di halaman rumahnya dengan variasi wadah tanam melalui pemanfaatan barang bekas. Ucapan terima kasih disampaikan kepada LP3M UMY yang telah memberikan dana hibah ini melalui SK nomor 31 tahun 2020 dan kepada Ketua Dasawisma Alamanda 1 dan 2 serta pengurus RT7 Sangsilah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.